Baik, kita lanjutkan kembali praktikum kita di database programming. Kita masuk ke materi bab 5.2. Kita akan belajar tentang fungsi null. Jadi kita langsung aja, apa sih null itu? Di dalam terminologi database, ya, null adalah nilai yang tidak terdefinisikan atau kosong, gitu ya. Bukan nol ya. Jadi beda antara nul dan nol. Nul itu tidak ada isinya. Jadi tidak menghasilkan sesuatu. Di SQL, ya khususnya di Oracle, kita bisa nanti menggunakan beberapa fungsi yang berhubungan dengan nul. Ya, jadi misalnya di sini ada coalesce, kemudian NVL, ya kemudian ada NVL2, nullif, ya, dan nullif ya. Oke, jadi di sini kita memahami bahwa nul itu bisa jadi tidak ada atau memang kosong. Nanti akan berpengaruh terhadap ekspresi-ekspresi yang kita eksekusi bila mana nilainya mengandung nol. Nah, kita masuk dulu di sini. Jadi ketika kita menjalankan query, kita itu bisa jadi harus atau diwajibkan menggunakan query yang bersarang atau nested istilahnya ya. Jadi query bertingkat. Nah, digunakan untuk apa? Ya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sekali lagi kita apa namanya mengacu pada kebutuhan bisnis. Terus kemudian ketika kita mendapati sebuah query yang bersarang atau nested, gitu ya, mana dulu yang harus dieksekusi? Nah, di dalam aturan SQL yang harus dieksekusi adalah di level yang paling dalam di dalam nested tersebut. Biar tidak bingung, kita coba saja di sini ya. Ini ada beberapa struktur select ya. Yang di sini kita lihat ada nested function gitu ya. Ada tukar, kemudian ada next day, kemudian ada add month gitu ya. Nah, ini ada beberapa fungsi bertingkat atau kita sebut dengan nested. Jadi ada satu, next day, kemudian tukar. Nah, di antara tiga ini, mana yang kemudian oleh program dieksekusi pertama kali? Nah, tadi di penjelasan sebelumnya bahwa yang dieksekusi adalah di level yang paling dalam, yaitu di sini. Add month, sebagaimana fungsi, dia ada parameternya, gitu ya, sampai sini. Jadi add month ini sampai sini. Kemudian nested yang berikutnya di level yang lebih atas ada next day sampai Friday. Begini ya. Kemudian kita ubah tanggal tersebut ke dalam format karakter karena kita ingin menampilkan. Nah, kita buat alias next evaluation from employees ya, dengan kondisi where employee sama dengan 100. Oke, kita coba. Kita silakan masuk ke sini ya, ke Oracle Apex, kemudian ke SQL Workshop dan SQL Comment. Jadi kalau yang bingung, ke Oracle tampilan ketika kita login, itu kan seperti ini ya. Kita lihat, dan sebentar, ini ada. Oh, silakan kembali ke sini ya, ke Oracle Apex. Kita ke SQL Comment. Aduh, ini ngelekong. Kemudian kembali ke sini. Saya copy aja ya. Jadi mana yang akan dievaluasi. Perhatikan, ini seperti ini. Misalnya kita run. Nah, hasilnya seperti ini ya. Friday 18 Desember 1987. Nah, kita bisa melihat arah kemana atau mana yang dijalankan terlebih dahulu. Misalnya begini, select, berarti yang pertama apa? Yang pertama adalah ini ya, hire date. Ya, kita ambil dulu hire date, select hire date from, nah, misalnya ini
Saya copy aja ke sini. Nah, sebenarnya ini yang pertama adalah select hire date as next evaluation misalnya ya. Atau ini kita hilangkan dulu. Kita mau lihat mana sih sebenarnya urutan eksekusinya gitu ya. Nah, sekarang perhatikan ini saya run. Ini hasilnya diperhatikan ya. Friday 18 Desember 1987. Formatnya seperti ini. Nah, sekarang ini saya mau run. Ambil satu-satu gitu ya. Nah, ini munculnya gini, 17 Juni. Perhatikan ya, Juni. Ya. Nah, kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah kita tambahkan bulan. Nah, di sini berarti saya copy ini, saya pastekan lagi, saya tambahkan ini, add month. Nah, perhatikan ini add month. Ini, aduh, sorry. Ini saya taruh di sini. Nah, add month. Berarti kita akan menambah ini tadi ya, Juni sebanyak berapa? 6 bulan. Mungkin 6 bulan ini maksudnya adalah evaluasi karyawan berikutnya. Karyawanannya bulanan gitu ya. Nah, Juni ke Desember. Perhatikan ini ya. Jadi add month itu menambah sebanyak bulan gitu ya. Jadi fungsi add month itu menambah ini yang mau diselect ini. Ya, misalnya di sini hire date. Sebanyak berapa bulan? Sebutkan di sini, koma 6. Berarti 6 bulan dari hire date tadi ya. Tadi yang pertama itu kan Juni. Berarti akan menampilkan 17 Desember 87. Nah, kemudian sistem akan mengeksekusi yang berikutnya. Setelah add month, next day. Nah, next day ini sampai sini ya. Oke. Next day. Oke, sampai sini saya copy dulu. Ini berarti select. Sorry, ini jadi gini ya. Jadi tahapannya add months, kemudian ini saya ganti dengan ini. Nah, gitu ya. Jadi tadi dari 17 Juni 87, sekarang kita eksekusi ini coba. Select next day, add month, hire date, koma 6, Friday. Nah, nah, dia mencari hari next Friday, maksudnya gitu, ya. Jumat berikutnya. Tanggal berapa? Di sini tanggal 18 Desember ketemunya, ya. Saya nggak lihat 18 Desember 87 itu hari apa, tapi yang pasti kalau dia bilang Friday, berarti dia akan mencari hari Friday di rentang tanggal ini atau setelah tanggal ini. Ketemunya tanggal 18 Desember. Nah, kemudian logika berikutnya next day kemudian diubah ke tukar dengan format ini. Ya. Jadi formatnya yang kemudian diganti ke to karakter. Oke, ini saya ganti jadi begini ya. Alur eksekusinya. Nah, tukar ingat kemarin bahasan kemarin to karakter mengubah karakter. Ya, dari apa ini tipe datanya date gitu ya. Tipe datanya ini yang dihasilkan yang tadi kan date ya 18 Desember 87 ini kan tipe data date. Nah, kita bisa mengubah tukar menjadi karakter untuk diubah ke apa? Formatnya seperti ini. Nah, formatnya FMD berarti nanti menyebutkan harinya, kemudian bulan, urutan tanggalnya dan year. Oke, kita coba dulu. Hmm. Nah, tadi eh, from employee. Nah, ini jangan-jangan putus lagi nih. Coba ya. Ini berapa? Satu. From employee. Kalau dia keyword from employee ini berapa? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Ini ya. Ini nggak usah ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Nah,
akan muncul Friday Desember 1987 sesuai dengan permintaan. Nah, baru yang terakhir aliasnya ini yang panjang ini nama kolomnya kan nggak enak ya, ini susah nih kalau mau nyebut nama kolomnya. Maka kita tambahkan setelah itu di sini kata atau nama lain ini as evaluation. As evaluation. Nah, kemudian kita run. Nah, ini akhirnya jadi seperti ini ya. Next evaluation yaitu hari Jumat 18 Desember 87. Kalau ini tahunnya menggunakan data aslinya, bawaannya jadi tahunnya udah lama-lama banget gitu ya. Nggak apa-apa, ini hanya untuk pemahaman fungsi itu seperti apa. Nah, jadi misalnya permintaannya begini, saya ingin melihat karyawan yang eh, apa namanya penilaiannya di 6 bulan yang akan datang. Tolong tampilkan, misalnya gitu ya. Jadi bisnis requirement-nya seperti itu, maka Anda harus berpikir saya menggunakan fungsi apa. Nah, akhirnya ketemu ini ya. Dan ini kemudian ini yang disebut dengan nested function, jadi bertingkat. Yang dieksekusi mana dulu? Ini yang pertama, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, di sini ada sebenarnya nested-nya sampai sini ya. Nah, ini sampai sini. Tiga nested karena ini dasarnya awal, kemudian ini. Jadi ada tiga level function, yaitu add month, next day, dan to character. Nah, jadi itu ya. Itu untuk nested function. Kembali ke apa namanya ke sini. Oh, sorry. Nanti. Nah, hasilnya Jumat 18 Desember 87. Ini translatean ke bahasa Indonesia ya. Selanjutnya kita, nah ini tadi saya sudah jelaskan mana yang akan dievaluasi terlebih dahulu ya. Skip ke fungsi yang berkaitan dengan nilai nol ya. Jadi nol itu nilai yang tidak terdefinisi, bukan spasi kosong, bukan juga nol. Nilai yang tidak terdefinisi itu disebut dengan nol gitu ya. Nah, fungsi-fungsi yang berkaitan dengan null ya, itu adalah NVL, NVL2, null leaf, dan coalesce. Oke, kita nanti akan bahas satu-satu. Nah, fungsi NVL ini digunakan untuk mengkonversi nilai null ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap. Ya, itu bisa tanggal, karakter, atau angka. Nah, ini tipe data kolom nilai nol dan nilai baru harus sama. Fungsinya adalah NVL. Nah, gitu ya. NVL kita lihat contohnya sintaknya seperti apa. Nah, ini. Oke, kita copy dulu. Sini. Hmm. Hmm. Ini perhatikan. Jadi NVL ini akan mendeteksi internet extension. Ini tipenya apa? Jadi kalau ternyata internet extensionnya itu nol, maka akan diganti dengan keterangan none. Gitu ya. Jadi NVL itu mendeteksi field yang dideteksi nilainya apa. Jika nol, maka dia akan ditampilkan nol. Oke, kita lihat dulu dari sini. Misalnya saya copy gini ya. Saya nggak menggunakan NVL, tapi saya menggunakan langsung Internet Extension. Kemudian saya bikin begini ya, as Internet Extension. Berarti kan ini kan nan.zw.zm ini ya, Internet Domain ini kan, extensionnya. Nah, kalau saya tidak menggunakan sintak NVL yang kemudian ditampilkan sebagai nan, maka hasilnya seperti apa? Kita lihat. Nah, hasilnya nggak ada isinya. Ini ya, ini bukan strip ya, ini artinya datanya tidak terdefinisi. Jadi kosong. Nah, untuk menghindari yang seperti ini kosong ya. Seringkali nanti
kalau dicetak misalnya nilai nul itu tidak terdefinisi. Nanti ada variabel null expression, nah gitu. Nah, jadi untuk menghindari yang seperti itu, kita maka akan mendeteksi kolomnya ini nul atau tidak dengan menggunakan sintak NVL. Jadi jika nul, maka diganti dengan non atau none di sini. Kita bisa ganti nulnya dengan data yang lain. Misalnya tidak ada, tidak tersedia. Misalnya ya, perhatikan ini yang nul kosong ya, Europa Island dan Juan de Nova Island misalnya gitu ya, yang nggak ada internetnya. Kita run, nah tidak tersedia, tidak tersedia. Ya, jadi ini muncul karena ada NVL-nya, terdeteksi ya di NVL-nya. Oke, jadi cukup sederhana ya, kita kembali ke sini. Selanjutnya ya, nah ini misalnya ya ini harus tipe data nilai nol dan nilai baru harus sama seperti yang ditampilkan ya, dalam contohnya dalam sini ya. Nol itu juga bisa misalnya kosong. Nah, tipe datanya misalnya ini ya. Kalau di sini tipe datanya apa? Internet extension itu tipe datanya karakter. Ya, internet extension tipe datanya karakter, maka penggantinya juga karakter dalam tanda petik. Gitu ya, dalam tanda petik ini menambahkan tipe datanya karakter ya. Karena apa? Ini field-nya ini tipe datanya juga karakter. Untuk meyakinkan kita cek di sini. Ini dari apa ini? Tabelnya WF countries ya untuk field internet extension. Kita bisa lihat di object browser. Oke, WF country. Nah, WF countries, WF country. Nah, di sini ya. Kemudian datanya kita lihat object browser. Apa tadi? Object apa tadi? Oh, internet extension. Internet extension. Nah, ini. Kita sedang mendeteksi tadi ini ya, internet extension. Tipe datanya variabel karakter 2. Lebarnya 3. Maka penggantinya, ya penggantinya di sini, wah hilang deh. Oke, historinya di sini. Nah, maka penggantinya ini juga harus tipe data karakter, gitu ya. Penggantinya harus tipe data karakter. Ini biar nanti bisa disimpan. Saya tadi lupa ya. Eh, Nah, sekarang ikuti petunjuk ini. Nah, ini misalnya ini, select last name NVL commission persen. Commission persen. Perhatikan, commission persen tipe datanya apa? Misalnya tipe datanya numeric ternyata, maka penggantinya sebagai pengganti nilai nol itu juga tipe data numeric. Kalau kita menggunakan petik gini, nanti akhirnya akan salah gitu ya. Oke, perhatikan. Ini misalnya seperti ini. Sharon. Nah, ini bisa. NVL commission persen yang kosong akan diubah jadi nol. Bagaimana kalau saya ubah dengan tipe data karakter begini? Ini bisa dengan auto ya, ini auto promote ya. Ini mungkin kalau seperti ini ya. Tapi kalau sini misalnya tidak ada, bisa nggak? Karena numeric ke string ini bisa langsung dipromote. Nah, ini error. Nah, kalau seperti ini error. Kenapa? Invalid number. Kok bisa? Ya karena commission tick persennya ini tipe datanya numeric. Sementara ini tipe datanya karakter. Jadi kalau ini numeric, maka penggantinya juga harus numeric. Terus tadi kenapa kok kalau nol bisa? Nah ini kan auto yang kemarin ya, auto convert itu ya. Jadi di Oracle kalau nol ini bisa dianggap numeric, auto promote casting ya, berubah otomatis.
Kalau kebetulan nilainya numerik seperti ini. Kita pakai tanda petik maupun enggak, itu bisa, otomatis disesuaikan. Tapi, jadi kalau ini bukan berarti dia karakter ya, karena auto convert ya, casting namanya. Nah, ini kalau ini kita ganti dengan tidak ada, nah ini baru terjadi salah, gitu ya. Jadi tipe datanya, penggantinya dan tipe datanya harus sama. Nah, ini salah. Jadi kalau mau benar ya ini, anggap aja ini nol, gitu ya. Jadi saya langsung ditampilkan. Oke, selanjutnya tadi ya, termasuk juga tipe data apa namanya yang lain. Nah, kalau date ini bisa ya date di auto convert juga ya kemarin itu untuk yang date ke karakter. Ya. Nah, fungsinya apa sih seringkali kalau tadi ya percentage itu untuk perhitungan, kalau nol itu nanti akan menampilkan pesan error. Nol dibuat operasi matematika itu error ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Ini kalau saya eksekusi, misalnya saya nggak pakai. Oke, kalau saya coba, saya running dia pasti bisa ya. Nah, tapi kalau kemudian ini saya tanpa NVL, langsung commission persen, misalnya begini, oke, run apa yang terjadi. Nah, ini nilainya menjadi nol, tidak tersedia ya. Nilainya menjadi tidak ada nilainya, nol. Padahal sebenarnya kita mau menghitung apa? Nilainya mau kita tampilkan sebagai apa? Sebagai angka nol, bukan nol. Karena kalau nol dibandingkan dengan nol itu nanti menghasilkan nilai yang salah, error, ya. Ini saya save dulu deh. Saya save, save, database programming. 5 tahun. Nanti nggak hilang kalau berpindah halaman. Oke, itu untuk fungsi NVL. Ya, selanjutnya ada NVL 2. Nah, ini untuk seperti if gitu ya, kalau NVL 2. Jadi kalau tadi kan cuma if then, ya. Nah, kalau NVL 2 bagaimana? Nah, ini NVL 2 digunakan expression set 1 value that may contain a null, expression 2 value to return if expression 1 is not null, ya. Kemudian expression 3 value to replace if expression 1 is null. Jadi kalau expression 1 itu menghasilkan nilai null, maka yang akan di-return, dikembalikan dari fungsi NVL2 ini adalah expression 3 jika expression 1 null. Jadi if gitu ya mungkin ya. Kemudian expression 2 value to return if expression 1 is not null. Jadi jika ini tidak sama dengan null ya, maka expression 2 return if expression 1 is not null. Expression 3 untuk menggantikan jika expression 1 itu null, gitu ya. Jadi, jika ekspresi 1 memiliki nilai, jika ekspresi 1 adalah null, ganti ke ekspresi 3. Oke, contohnya nah, seperti ini ya. Jadi kita lihat, kita copy dulu biar ini, perhatikan. Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Salary, income gitu ya. Nah, perhatikan NVL2, commission persen ya. Jika ini tidak nol, maka dia commission persen yang dihitung. Ya. Kalau tidak nol, maka return-nya adalah commission persen. Gitu ya. Perhatikan jika ini, jika tadi rumusnya, jika expression 1 itu tidak nol,
Ini kalau konten nol ya, konten nol. Jadi kalau tidak nol maka ya sudah, dia akan dikembalikan value satu ya. Nah, kalau ini nol ya, kemudian expression 2 value to return if expression satu is not null. Nah, jadi perhatikan di sini. Ini akan diproses ya. Sintak ini akan diproses manakala ini tidak null ya. Jadi if ini tidak null, then ini dieksekusi. Else ini, gitu ya. Else maksudnya kalau ini null, maka yang dikembalikan adalah salary-nya. Kalau ini not null, yang dikembalikan adalah ini yang kedua. Gitu ya. Jadi kalau mau mudah, mau apa namanya ngelihat, biasa ini diurai, ya, misalnya commission persen. Ini berarti saya langsung ambil begini ya. Commission persen, salary, kemudian as income, misalnya begini. Ini penguraiannya. Jadi kalau ini sudah jadinya, ini kita urai. Nah, perhatikan, ingat-ingat di sini tampilannya ya. Misalnya King 24.000 dan income-nya 24.000, 17.000, 17.000. Kalau ini kita run, bagaimana hasilnya? Nah, income-nya kosong. Ya, income-nya kosong. Kenapa income-nya kosong? Karena ini mengandung nilai 0. Ya, jadi income-nya menjadi kosong. Nah, karena commission persennya, ya misalnya ini oke, kita lihat, biar kita lihat di sini salary, ini saya tampilkan aja. Commission persen. Ya, commission persennya kita lihat ya. Nah, karena commission persennya dia nol, gitu ya, maka bilangan yang dikalikan dengan nol hasilnya nol. Nah, padahal ini kan berarti logika yang salah. Dia punya gaji, hanya karena dia nggak punya komisi, commission persen gitu ya. Mungkin dia levelnya manajer, gajinya udah gede, nggak ada commission persen, maka income-nya jadi nol. Hanya karena dia nggak dapat komisi, akhirnya gajinya jadi nol. Maka ini kan salah, logika yang salah. Ya, bisa difahami ya. Jadi bagaimana menghitung income ketika commission persennya ini nol. Nah, padahal kita nggak boleh commission persennya, karena dia misalnya manajer nggak ada persentase komisi, maka income-nya adalah salary kan gitu ya. Income-nya adalah salary, bukan salary ditambah kalian antara komisi plus salary. Maksud ya? Oke. Nah, maka yang benar seperti ini. Ini seeking ini commission persennya 0. Oke, sekarang kalau biar nggak bingung, ini saya tambahkan inilah commission persen di sini. Nah, saya copy lagi. Kemudian commission persennya saya cantumkan di sini. Nah, biar sedikit lebih jelas fungsinya. Nah, ini perhatikan ya. Maka di sini King ya, King ini kemungkinan manajer gajinya udah besar, maka dia nggak mendapatkan komisi. Tapi dia dapat gaji dong dari salarinya. Sementara misalnya nih Dehan, Abel atau Zlotki, ini gajinya cuma 10.500 dan dia dapat komisi 0,2. Maka gajinya adalah salari ditambah perkalian 0,2 dengan 10.500 gitu ya, yang akan menghasilkan income seperti ini. Nah, ini yang benar. Kalau tadi yang pertama kan karena commission persennya 0 atau nol, maka income-nya nol. Kok bisa nol? Karena perkalian angka dengan nol menghasilkan nilai nol. Gitu ya. Jadi jelas ya dari kasus ini. Fungsinya untuk apa, kemudian contoh kasusnya seperti apa. Itu untuk NVL 2. Jadi sudah ada NVL, NVL itu hanya if, then. Kalau NVL 2 itu jika nol, maka dia diambil yang else-nya, yang ketiga gitu ya. Ini nggak sama sih dengan if dan else ya. Jadi kalau yang dites dulu, kalau yang pertama itu tidak mengandung nol, maka dieksekusi apa namanya
parameter yang kedua. Jika mengandung nol, dieksekusi parameter yang ketiga. Ya, oke. Sehingga perhitungannya jadi benar. Oke, lanjut ke sini. Ini NVL2, and then, oke, sudah ya NVL2. Nah, ini null leaf. Jadi kalau null leaf ini membandingkan dua ekspresi. Jika setara, fungsi nul menghasilkan, fungsi akan mengembalikan nilai nul. Null leaf. Ya. Jadi membandingkan apakah nul di antara keduanya, gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya nih, jika contoh null leaf membandingkan panjang nama depan dan nama belakang. Jika panjang keduanya sama, null leaf mengembalikan nilai nul. Ya. Sebaliknya, jika ekspresi satu panjangnya ya lebih panjang dari ekspresi first name, kemudian dia akan dikembalikan. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Oke, no leaf ya, kita menggunakan no leaf. Ini from employee. Nah, kita run dulu. Betul. Nah, jadi kalau no leaf di sini ya, ada no leaf. Jadi no leaf, length first name dan length last name ya. Jika perbandingan ini menghasilkan nol, maka ini. Nah, compare them, perbandingannya nol. Jadi tidak bisa dibandingkan karena sama. Ya. Ini first name dan last name, length-nya first name untuk yang Curtis, first name 6, last name-nya juga 6. Maka pembandingan itu ketika sama, nilai yang dibandingkan sama, maka hasilnya nol. Jika nggak sama, maka dia menghasilkan nilai kembalian. Gitu ya. Misalnya ini, 5 dan 4 kan nggak sama ya, nggak sama ya antara length 5 dan 6 ya. Kemudian yang ditampilkan adalah ini length last name ya. Hmm. Length first name ya, kemudian ini length fn, last name-nya Abel, length last name as length ln ya, null leaf. Ya, perbandingan jika lebarnya length first name dan length last name itu menghasilkan nol atau sama lebarnya, maka dia dikembalikan nilai yang sama. Jika tidak, maka yang diambil yang ini, yang di sisi sebelah kiri, gitu ya, yang ditampilkan di compare them-nya. Ya, jika sama, dikembalikan ke sebelah kiri. Jika nggak sama, jika sama dia nol, jika nggak sama dia akan dikembalikan di value yang sisi sebelah kiri. Oke. Yang terakhir di fungsi nul adalah coalesce. Ya. Nah, coalesce ini hampir sama dengan NVL, tapi coalesce dapat menggabungkan beberapa nilai. Ya. Oke. Rumusnya, jika ekspresi pertama adalah nol, fungsi selanjutnya turun ke baris hingga tidak ada ekspresi nol yang ditemukan. Jadi ngecek lagi, ngecek lagi, ngecek lagi gitu ya. Nah, seperti nested gitu ya. Sampai uh, ini ya. Uh, jadi ini contoh di sini ya. Jadi kita lihat contohnya dulu untuk coalesce gitu ya. Pembandingan antara nih, commission persen, salary dan 10. Ya, kita perbandingkan di sini. Nah, untuk bisa melihat perbedaannya, ini saya ambil apa namanya field-nya, commission persen, kemudian salary. Nah, gini ya. Kemudian coalesce as commission. Saya run. Ini ya, coalesce. Jadi jika commission persen, ini perhatikan ya.
Di sini kalau commission persennya itu nol, maka yang diambil adalah salary, ya. Misalnya nih, oke, nah ini commissionnya si Higgins itu nol ya, maka yang diturunkan di sini adalah salarinya, ya. Oke, jadi itu untuk koales. Ya, untuk koales. Jika dua-duanya nol, bagaimana? Maka dia akan dikembalikan nilai yang ketiga. Ya, perbandingannya misalnya commission persennya nol, salarinya juga nol, maka dia akan dikembalikan nilai yang ke ini, yang nilai 10-nya ini. Itu untuk koales. Baik, ini untuk yang bab 52 saya rasa cukup jelas ya. Kita nanti akan lanjut ke bab yang 53.